Haleluya. Oh, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, orang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Ya, saya menikmati apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Saya akan khotbah, tapi mari kita berdoa. Bapa di surga, bukakan pikiran kami, hati, dan jiwa kami, agar firman-Mu boleh kami renungkan, boleh kami hindari kalau apa yang terjadi dengan kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, dan kami tetap bahagia, sukacita sorgawi meliputi kami, bahkan seluruh keluarga kami. Terima kasih, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Saya mau berbicara tentang kisah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini menarik sekali karena selalu disebut-sebut untuk menunjukkan ada orang atau pelayan Tuhan atau orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan gitu. Yudas Iskariot ini adalah murid Yesus, murid 12 itu sendiri. Tetapi judulnya Yudas Iskariot yang memikirkan orang miskin. Nah, Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Yudas Iskariot adalah pemuda yang jahat. Kejahatannya tidak saja ditandai dengan mencuri uang pelayanan yang ia pegang, tetapi ia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, itu Matius 26 ayat 14-15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, bahkan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Inilah muridnya sendiri yang jahat luar biasa. Pada Matius 26 ayat 47-50, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang daripada ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Karena itu setiap orang yang berbuat jahat kepada sesama dijuluki Yudas. Yudas. Tetapi mungkin kita berkata, jika tidak ada Yudas, maka Tuhan Yesus tidak mati.
dan keselamatan bagi dunia tidak ada. Memang betul kalau kita berpikir pendek seperti itu. Tetapi Yudas Iskariot tidak perlu menjadi pelaksana seperti itu, karena Bapa mampu melakukan apa saja untuk menyelamatkan seluruh manusia di bumi. Jika Yudas ditentukan, Allah melaksanakan semua itu. Tuhan Yesus tidak perlu menegur tindakannya. Jadi saudara-saudara, setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Lepas dari kejahatan yang dilakukan oleh Yudas, mengungkapkan sesuatu yang penting untuk dipelajari. Jadi janganlah ada hamba Tuhan model seperti itu, dan jangan pula ada orang Kristen model Yudas. Sehingga nama Yudas itu saya belum dengar ada nama Yudas di keluarga Kristen, nggak ada. Sampai sekarang ya. Walaupun tidak tulus ia ucapkan orang miskin. Perihal orang miskin penting karena mempengaruhi kehidupan orang percaya. Saya pernah mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah bom waktu bagi kita jika kita tidak memberangus kemiskinan itu dengan bekerja yang giat. Dari bacaan-bacaan yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa ada orang miskin? Itu yang pertama. Orang miskin ada karena dosa. Samuel 2 ayat 24 dan ayat 13, ya, Samuel 24 ayat 13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Jadi pertimbangan-pertimbangan itu saudara-saudara harus menjadi bagian kita untuk mengentaskan masalah yang ada di hadapan kita. Kita akan ditimpa sakit penyakit, kita akan ditimpa kelaparan, dan kita akan dikejar oleh musuh. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita ambil kesimpulan. Seperti Saifuddin Ibrahim sudah ditetapkan tersangka oleh pemerintah Indonesia. Akankah saya akan pulang? Ya pulang, saya tetap akan pulang ke Indonesia. Untuk apa takut? Haleluya. Orang miskin karena mengabaikan didikan dan nasihat. Miskin itu timbulnya dari situ. Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Kemudian orang miskin itu karena peperangan. 1 Samuel 30 ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah loh, jadi peperangan akan membuat negeri makin miskin dan tambah miskin. Dan banyak itu adalah dari bangsa-bangsa Timur Tengah sana kabur meninggalkan kampung halamannya. Kemarin saya punya teman di sekolah di Amerika ini. Dia dari Afghanistan dan dia cerita kepada saya, namanya Fatimah, betapa mengerikannya
negeri Afghanistan yang tidak pernah habis berperang dan berperang terus-menerus. Dan entah berapa jiwa yang karena peperangan menjadi miskin. Orang miskin karena bencana. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kenapa? Karena permusuhan dan kebencian mereka atas manusia lain, maka timpa beberapa bencana. Di Cianjur sekarang berapa ribu orang yang mati. Tetapi ingat, sebagian dari itu kalau mereka membenci kekristenan. Dan negeri-negeri semacam itu akan ditimpa malapetaka dan bencana. Orang miskin karena kurang pandai mengatur hartanya. Amsal 23 ayat 21, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, saya tetap berpakaian gagah walaupun menderita. Orang miskin karena kemalasan. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi disuruh, dia bekerja hanya apa yang harus disuruh kepada dia. Kalau ada pekerja yang rajin, bahkan melebihi waktu dan pekerjaan yang harus ia lakukan, maka dia akan kaya. Maka jangan lihat-lihat apa yang harus Anda kerjakan. Orang miskin karena rencana Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ini ada lagunya. Dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ada juga orang miskin karena rencana Tuhan. Sebagai contoh bahwa dia miskin dan luar biasa karena dia rajin, akhirnya kaya. Mengapa orang miskin mempunyai pengaruh yang hebat dalam kehidupan orang percaya? Karena menolong orang miskin adalah kewajiban dari Allah. Imamat 25 ayat 25, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah, ini harus dibantu saudara-saudara. Nah, menolong orang miskin adalah perintah dari Tuhan. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang yang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Haleluya. Menolong orang miskin adalah bagian dari ibadah. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Selanjutnya, menolong orang miskin sama dengan menolong Allah. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, saudara-saudara, menolong orang miskin sama dengan menolong Tuhan. Menolong orang miskin sama dengan memberi hutang kepada Allah. Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi selanjutnya yang terakhir ini poin Yudas Iskariot menolong orang miskin. Menolong pura-pura. Ya. Menolong pura-pura, kasih yang palsu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lantang teriak menolong orang miskin untuk mencuri.
Itulah Yudas Iskariot. Nah lo, berita apa saja tentang kesusahan, kesulitan, oh dia pergi ke sana. Tetapi di dalam membantunya itu dia mengumpulkan dana hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Inilah mental Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sepertinya wah, idealis sekali ini orang. Tetapi kita tidak tahu mental dia, moralnya jauh dari kebenaran. Nah, inilah kenyataan. Dan inilah kenyataan banyak dari orang hidup hari ini. Orang percaya, orang Kristen juga sama seperti itu. Padahal kita tidak hidup di dalam kenyataan. Kita hidup karena kebenaran. Hidup di dalam kebenaran yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Haleluya, ada pejabat yang korupsi, uang bantuan masyarakat lemah, sementara dia teriak anti korupsi, anti rasuah, anti maling. Dia sendiri ditangkap polisi. Itu yang terjadi di negeri-negeri, terutama negeri plus 62. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini, kami boleh merenungkannya, dan biarlah kami terus berkarya untuk kebaikan, dan kami tidak hidup lagi di dalam sebuah kenyataan, tetapi kami ingin hidup di dalam kebenaran dan kebenaran. Inilah waktunya bagi kami untuk memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Oh Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan memberitakan Injil ini sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara-saudara.